Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Kita lanjutin yang tadi. Kamu udah ngerjain soal post-test-nya? Udah, Kak. Udah. Oke. Bisa? Nah, coba lihat ya soal post-test kamu. Oke, ini soal post-test-nya. Ya, soal nomor 1 apa jawabannya? Iya, Kak. C. C. Min 1,66 min 2,34. Berarti jawabannya plus ya. 0,68. Betul? 1 C. 2. Dua jawabannya apa? Yang tidak dapat berlangsung spontan. Nah, kalau yang ditanya tidak dapat berlangsung spontan, kamu carinya yang terbalik. Tapi tetap nentuinnya normal. Misalnya yang paling gede siapa sih? Yang paling gede CU. CU kan harusnya mengalami reduksi kan? Nah, biar dia tidak spontan, nah kamu cari CU yang oksidasi. Karena dia maunya tidak spontan, maka CU-nya oksidasi. Nah, cari yang CU-nya oksidasi. Gitu. Ada enggak? Berarti yang B salah. Lalu yang paling kecil siapa? Yang paling kecil itu adalah Mg. Berarti Mg oksidasi. Gitu ya. Nah, biar dia tidak spontan, maka cari Mg yang reduksi. Mg reduksi. Cari yang Mg-nya reduksi, maka dia tidak spontan. Berarti ini salah. Nggak ada lagi ya. Nah, terkecil oh salah saya. Terbesarnya itu bukan CU ya, harusnya Ag ya. Ag reduksi ya. Nah, biar dia tidak spontan, maka cari Ag yang oksidasi. Nah, cari Ag yang oksidasi. Jawabannya C, betul. Oke. Aman? Aman. Lanjut. Nomor 3, apa jawabannya? Apa jawaban nomor 3? Oh ya. Apa C? Logam ABC memiliki masing-masing min 0,5 plus 0,8. Oh, ini kurang ya? Bentar. Ini kurang nih. Bentar ya, ini nggak bisa diedit. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Udah. 0, min 0,5 plus 0,8 min 1,2. Pernyataan yang benar adalah, berarti yang N0-nya lebih besar itu kan si B ya. Ini kan A, B, C. Berarti ini yang mengalami reduksi, si B. Lalu yang mengalami oksidasi itu adalah si C. Ya, kalau si D bisa tengah-tengah. Ya, artinya bisa tengah-tengah itu bisa mengalami oksidasi kalau sama B, dan bisa mengalami reduksi kalau sama C, gitu ya. Nah, yang pasti clear itu adalah C pasti oksidasi dan B pasti reduksi. A dapat mereduksi C, salah, gitu ya. B dapat mereduksi C, salah. C dapat mereduksi A, salah. A dapat mereduksi B dan C. A dapat mereduksi B,
dan C salah. C dapat mereduksi A dan B, betul. Gitu ya. Sampai sini ada masalah? Berarti karena C-nya oksidasi, berarti C-nya dapat mereduksi A dan B ya, Kak? Iya, betul. Makanya oksidasi itu namanya reduktor. Reduktor itu pereduksi. Yang mereduksi orang lain, dianya mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi itu namanya oksidator, pengoksidasi. Dia mengoksidasi orang lain, dianya mengalami reduksi. Oke, Kak. Oke. Nomor 4. Ini jawabannya apa? Oh, ini elektrolisis. Saya belum bisa kasih ya. Kamu nggak bakal bisa jawab ini. Elektrolisis soalnya. Tapi kalau kamu jawab, jawabannya apa? Zat yang diperoleh di anoda. Anoda oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Nah, NaOH selnya kecil apa besar? Kecil. Yang paling kecil siapa? H2O. H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron jadinya 4 OH- ya. Berarti zat yang diperolehnya yang mana? 2. O2. Ya, sebenarnya betul. Nanti kalau di elektrolisis ini harusnya 2H2O. Jadinya 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Betul, jawabannya O2. Oke. Lanjut. Nomor 5. Kak. Apa jawabannya? Ya. Kak, itu yang tadi nomor 4 itu tetap jadi aqueous ya, bukan gas. Tetap jadi gas. Oh iya betul. Bogor jawabannya. Gas. Nggak aqueous. Betul. Saya yang salah. Gas harusnya O2-nya. Nanti di elektrolisis kamu belajar. Oke ya. Nomor 5. Apa jawabannya? Elektroda positif itu katoda apa anoda? Panvol ya. Katoda elektroda positif, anoda elektroda negatif sel volta. Berarti kalau dia minta elektroda positif, berarti yang katoda. Berarti kalau katoda yang NO selnya lebih besar. Ya, lebih besar dari siapa? Lebih besar dari Cl-. Siapa? AU. Berarti AU jawabannya. Kak mau nanya. Ya, silakan. Misal ini kan yang ditanya itu apa yang apa Kak elektroda yang paling besar tuh Kak. Kalau yang ditanya anodanya gimana? Berarti yang lebih elektroda negatif kan? Berarti Ya, yang lebih kecil dari ClO- kan? Nah, karena yang paling ClO-nya kecil itu ya Kak. nah, bisa semua kalau dia cuman yang itu. Kalau tidak ada kata paling, kan kalau paling baru yang paling kecil ya. Kalau cuma dia bilang yang mana yang elektroda negatif, berarti bisa semua. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Selama lebih kecil dari 0,9. Oke Kak, makasih. Oke. Tapi kalau ada paling, jawabannya emang cuma satu. Sip Kak.
Oke. Lanjut. Nomor 6. B ya kak. G ya Kak. Oh, korosi. Perlindungan korosi itu ada beberapa, ya. Nah, ada yang namanya perlindungan katodik. Perlindungan katodik. Nah, kalau perlindungan katodik, maka nanti pelapisnya itu yang paling mudah teroksidasi, ya. Nah, contohnya misalnya kayak kamu nih, kamu punya bodyguard gitu ya. Nah, yang mati duluan tuh harusnya bodyguardnya, jangan kamu. Gitu. Kalau kamu yang mati duluan, ya buat apaan bayar mahal-mahal bodyguard gitu ya. Nah, itu bahasanya. Itu perlindungan katodik. Ada perlindungan anodik. Nah, kalau perlindungan anodik, maka pelindungnya itu yang sukar teroksidasi atau mudah tereduksi. Perlindungan katodik, nama lainnya adalah pengorbanan anodik, nama lainnya. Ya. Perlindungan katodik itu berarti pengorbanan anodik. Nah, anoda itu kan mudah teroksidasi. Makanya pelindungnya adalah zat yang mudah teroksidasi. Ya. Nah, pengorbanan anodik. Pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Nah, paling sering itu kalau pelindungan katodik contohnya adalah magnesium yang NO-nya lebih kecil. NO kecil. Ya. Nah, kalau perlindungan anodik atau pengorbanan katodik, NO-nya besar. Ya. Nah, logikanya yang mana yang lebih efektif, Kak? Tergantung kebutuhannya. Gitu ya. Maksudnya tergantung kebutuhan gini. Kalau kita pakai logika, berarti yang anodik itu harusnya paling efektif. Kenapa? Karena dia sukar teroksidasi, maka dia akan sangat sukar sekali untuk dapat berkarat. Nah, tapi kelemahannya adalah untuk zat-zat yang dilindungi secara anodik itu tidak boleh tergores sedikit pun. Karena ketika dia tergores, pelindungnya terbuka, maka walaupun kecil ya, nanti pelindungnya akan mempercepat zat yang dilindunginya untuk korosi. Nah, itu kelemahannya. Makanya bahan-bahan yang pakai perlindungan anodik itu sudah disesuaikan. Misal, ya, hiasan rumah. Nah, itu perlindungan anodik. Misalnya kamu punya hiasan di ruang tamu, kamu lapisi sama emas gitu ya, atau perak. Kenapa? Karena hiasan rumah itu harus tampilnya elegan, cantik, mahal gitu ya. Maka pelapisnya harus yang lebih kanan, deret volta. Kamu bisa lapisin dengan perak atau kamu bisa lapisin dengan emas. Nah, hiasan itu kan posisinya ada di atas. Ya, dia jarang tersenggol atau tergores kemungkinannya oleh kita. Nah, itu bisa. Ya, tapi kalau kamu punya pagar, nah kamu mikir biar nggak berkarat saya lapisin emas. Nah, betul sih, sukar berkarat dia. Tapi hari ini kamu pasang, besok pagi udah hilang tuh pagar, kan gitu ya. Kenapa? Karena nggak cocok tempatnya, gitu kan. Ada aja orang kreatif yang memanfaatkan pagar kamu untuk dibawa ke tempat yang lain gitu misalnya. Nah, itu gambaran perlindungan anodik. Nah, yang dipakai kedua biasanya perlindungan anodik itu adalah biskuit. Nah, kamu pernah beli biskuit kan? Ya, biskuit Kongguan yang bapaknya nggak pulang-pulang gitu ya. Ya, yang kalau lebaran isinya menipu, dalamnya rengginang gitu kan. Ya, biskuitnya Kongguan, dalamnya rengginang. Nah, itu kalau kamu beli biskuit Kongguan misalnya, itu kan di biskuitnya itu udah disegel sama dia dilapisi juga oleh plastik. Gitu ya. Kenapa? Karena biar nggak kegores. Karena kalau dalam dibawa ke toko-toko gitu ya atau ke supermarket, takutnya dia tergores. Tergores sedikit saja, nanti si biskuit itu kalengnya itu akan mudah berkarat. Makanya kalau kamu sudah punya di rumah ada kaleng biskuit yang nggak kepake, kamu gores aja. Habis itu kamu buang. Nanti dia akan lapuk dengan sendirinya. Karena dia menggunakan prinsip biodegradable. Dia bisa hancur dengan sendirinya.
maka digunakanlah yang namanya perlindungan anodik gitu ya. Digores sedikit, dia akan melapuk bagian dalam selnya dan hancur dengan sendirinya. Nah, itu hebatnya apa namanya? Sistem pengemasan makanan sekarang gitu ya. Bukan hanya dia menjaga agar tidak rusak makanan di dalamnya, tapi dia juga harus berpikir bagaimana ketika sudah tidak digunakan, ini harus mudah hancur. Ya, ini harus mudah hancur. Nah, itu yang harus disiapkan oleh para ahli dalam pengemasan di makanan, bioproses gitu ya. Nah, itu gambarannya. Lalu perlindungan korosi yang ketiga, itu bisa kamu pakai oli. Misalnya ini di rantai, rantai motor, rantai sepeda gitu ya. Nah, kamu bisa pakai oli. Kalau kamu pakai emas, rantai sepeda kamu hilang gitu ya. Nah, pakai oli. Ya. Lalu bisa nggak misalnya dicat, bisa pagar rumah, ya, terus jembatan, ya, besi di jembatan, terus apa namanya tiang listrik. Nah, itu di dicat gitu ya. Nah, kalau perlindungan katodik contohnya bisa di pipa bawah tanah, itu perlindungan katodik gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa nggak kalau perlindungan katodik di pipa bawah tanahnya dikasih plastik? Bisa, tapi masukinnya susah gitu misalnya. Nah, ini adalah semua yang dilakukan, kegiatan dilakukan untuk perlindungan katodik sebenarnya semua bisa untuk semua keadaan, tapi disesuaikan. Ya, prinsipnya apa? Semurah mungkin, seefektif mungkin, ya. Semurah mungkin, seefektif mungkin. Gitu ya. Oke. Nah, ini bisa semua. Nah, makanya disesuaikan dengan keadaannya. Nah, untuk soal yang nomor 6 ini, berarti kita menggunakan perlindungan katodik yang paling umum. Nah, biar dapat perlindungan katodik, maka cari yang NO-nya paling kecil. Dalam hal ini adalah Mg, magnesium. Betul jawabannya. Oke ya. Ada yang mau ditanya? Ada? Kita lanjut. Soal nomor berikutnya. Nomor 7, kira-kira jawabannya apa? Pada wadah katoda suatu sel terdapat beberapa kation dengan potensial reduksi standar berikut berdasarkan data tersebut. Logam yang paling mudah terbentuk di katoda. Berarti kalau paling mudah terbentuk di katoda yang NO-nya paling besar. NO paling besar. Cari yang NO-nya paling besar. Siapa yang NO-nya paling besar? Agi ya? Oke, good. Lanjut, soal nomor 8. Dari data potensial standar berikut, ini jawabannya apa? Saya B, Kak. 0, ini dua-duanya positif. Kan NO sel itu apa? NO sel itu adalah NO besar dikurang NO kecil kan? NO besar dikurang NO kecil. Yang besar siapa? 0,8. Yang kecil siapa? Oh, ini kurang ini. Ini harusnya 0,34. Kalau enggak ada jawabannya. 0,34. Nanti dapatnya adalah 0,46. Yang B. Gitu. Sampai sini ada masalah? Kalau aku bingung C2+-nya tuh di dua sisi gitu, Kak. Dia hilaf. Ini harusnya yang mengalami reduksi adalah si Ag, yang mengalami oksidasi adalah si Cu. Nah, ini nggak ada nih depannya.
Oh, oke, Kak. Karena kan Cu NO-nya lebih kecil. Ya. Nah, makanya enaknya pakai rumus itu kamu nggak usah peduli dengan ada yang aneh, oh kelihatan aja pokoknya NO-nya kecil, oksidasi, besar, reduksi aja gitu. Tinggal masuk aja ke rumus. Tapi memang kelemahannya kayak tadi nih. Kalau dia tulisnya 0,3 doang, jawabannya nggak ada 0,5. Ya, tapi kalau dia tulisnya 0,34, ya jawabannya ada. Oke, lanjut ya. Nomor 9, apa jawabannya? Nah, berarti di soal ini yang oksidasi siapa? Mg gitu ya, Mg oksidasi. Kalau Mg-nya oksidasi, maka Cu-nya mengalami reduksi. Nah, cari yang Mg-nya oksidasi, Cu-nya reduksi. Yang mana? Yang A ya, gitu ya. Karena ini notasi sel, yang kiri adalah oksidasi, yang kanan adalah reduksi. Gitu. Kesalahan yang E itu apa? Dua-duanya oksidasi. Gitu ya. Oke. The last number, nomor 10, jawaban kamu apa? NaOH sama dengan N0 reduksi. Berarti yang reduksi siapa? Si Al ya, atau N0 besar dikurang N0 kecil gitu ya. Berarti min 1,66 dikurang min 2,38. Berarti dapat jawabannya plus. Plus berapa? Belakangnya 2 kan? Nah, 0,72 volt. Gitu. Sampai sini ada masalah? Ada yang mau ditanya sampai sini? Belum ada. Kak, Iya, kenapa? Kenapa? Aman? Gak ada masalah? Pak, kalau misalnya Mg-nya itu dikali 2 itu N0-nya itu dikali 2 atau tidak, Kak? Oh, enggak. Yang tadi. Iya. Pengalian tidak mempengaruhi harga N0. Kamu kali atau kamu bagi tidak merubah N0-nya. N0-nya tetap. Kecuali dibalik. Kalau dibalik baru N0-nya berubah tanda. Kalau pakai rumus juga tetap begitu ya, Kak? Tetap begitu. Ya. Sebenarnya yang pakai rumus yang begitu. Kalau yang pakai reaksi, ketika dia dibalik kan tandanya berubah ya. Terus kalau dikali tetap juga nggak berlaku. Kak, itu tadi Al kenapa sebagai katoda, Kak? Al sebagai katoda. Karena Al N0-nya lebih besar dibandingkan dengan Mg. Kan min 1, dengan min 2, gedean min 1, secara nilai. Terus, oke. Terus untuk elektronnya nggak apa, Kak? Besar kecil elektron. Elektronnya beda, 3 sama 2 gitu. Iya, Kak. Maksud saya Nah, kalau kamu kali buat disamain elektron, misalnya ini dikali 3, ini dikali 2, ini tetap nggak berpengaruh. Pengalian tidak mempengaruhi harga NO cell. Ya, berarti yang mempengaruhi itu unsurnya sama NO cell-nya aja ya, Kak? Ya, betul. Sama dibolak-balik doang. Oke. Thank you, Kak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita pindah. Kita lanjutin yang tadi. Ya, ada nggak ya yang tadi ya? Oke.
Ini elektrolisis. Karena volta variasinya nggak banyak. Kalau elektrolisis variasi soalnya banyak. Karena dia berhubungan sama, enggak ada. Dia berhubungan sama mol. Nah, kalau berhubungan sama mol, variasi soalnya banyak. Ini aja. Kelihatan di kamu? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Soal nomor 1 dan nomor 2, 2 menit 30 detik. Oke, soal nomor 1 jawabannya apa? Yang D, Kak. Yang D, 2,0. Iya, 2,0. Betul? Ini besar kurang kecil ya. Oke, good. Soal nomor 2 jawabannya apa? Yang C. Yang C. Berarti 1,05. Betul juga. Oke, udah ya. Kak. Ya. Itu kan elektronnya beda. Kalau misalnya yang 0,8 dikali 2 jadi 1,6, terus hasilnya jadi 1,85, nanti yang dipilih 1,05, 1,05 pas 1,85 ya, Kak? Yang tadi, kan pengalian tidak mempengaruhi harga NO cell. Berarti Pengalian tetap itu hanya 1,05. menyamakan elektron, tetap 1,05. Jadi Berarti AG-nya dikali 2 tetap aja 0,8 gitu. Karena tidak mempengaruhi. Makasih, Kak. Oke. Soal nomor 3 sama 4. 2 menit 30 detik. Kira-kira jawabannya apa? Apa jawabannya nomor 3? D ya, Kak. D. Dapat dari mana D? Yang Makanya ABCE itu salah. kenapa BCE salah? Antara ZN sama CU yang di katoda siapa? CU ya. Kamu ingat deret volta. Ya, ZN ada di anoda. Karena di deret volta, posisi ZN itu di sebelah kirinya CU. CU sebelah kanan. Nah, berarti kalau ZN-nya di anoda, yang A salah. Oke. Nah, batang CU teroksidasi di katoda, maka CU akan mengalami reduksi. Ya. Yang teroksidasi siapa? ZN. Ya, berarti yang B salah. Nah, oke. Lalu yang C, larutan anoda makin pekat. Kalau dia di anoda, maka dia terlarut apa mengendap? Berarti kan Zn nanti berubah jadi Zn2 plus ditambah 2E. Tanda plus ini larut apa mengendap? Larut. Berarti kalau larut, konsentrasi di dalam larutan makin banyak apa makin dikit? Makin banyak. Kalau makin banyak pekat apa cair? Makin pekat. Oke. Nah, sebaiknya larutan di B harusnya diisi oleh yang bereaksi sesuai dengan elektrodanya, bukan dengan yang lain. Kan gitu ya. Nah, ini salah. Elektron mengalir dari katoda ke anoda salah. Harusnya dari anoda ke katoda. Karena dari oksidasi ke reduksi. Kan gitu ya. Nah, maka jawaban yang lebih tepat yang
yang C. Oh, berarti kalau semakin Nomor besar 4, oksidasi itu semakin pekat ya, Kak? makin pekat, karena konsentrasi di larutannya makin banyak. Kalau dia tereduksi, contoh kayak Cu ya. Cu tereduksi kan, berarti dia jadinya Cu2 plus tambah 2E jadinya Cu. Nah, ini dia mengendap. Berarti kalau dia mengendap, konsentrasi di larutannya makin berkurang, alias dia makin encer. Clear sampai sini? Oke, ngerti, Kak. Clear. Nomor 4, diketahui harga potensial reduksi. Yang ini jawabannya mana? Yang tidak dapat berlangsung. Berarti kalau kita lihat yang N0-nya paling besar itu adalah Ag. Ya, Ag N0 paling besar, Ag reduksi harusnya. Nah, dia bisa tidak berlangsung kalau Ag-nya oksidasi. Jawabannya yang mana? Yang C. Jadi kamu tinggal lihat aja sesuai dengan yang seharusnya. Oke, ada masalah sampai sini? Aman? Kak, Ya, tadi kakak bilang yang option D itu kenapa kak? Seharusnya diisi pakai apa? diisi oleh Zn atau Cu yang bereaksi, bukan Pb. Kan ini Pb ya? Oke, makasih kak. Berarti harus pakai larutan yang bereaksi di itu ya sendiri ya kak? Yap, betul. Ada lagi? Oke. Berikutnya. Nomor bentar ya. Saya turunin aja ya. Nah. Nomor 5 sama nomor 6. Jawabannya apa? Jawabannya? Nomor 5 jawabannya apa? Yang B, ya. terbesar? Yang terbesar yang B, yang paling kecil sama yang paling gede ya. Betul? Nomor 6? Yang C kak. Yang C? Betul juga. Nomor 7, apa jawabannya? Nomor 7 apa jawabannya? Masih ngitung, Kak. Yang B kak. Yang B. Besar kurang kecil 0,027. Betul? Ya. Oke. Lanjut. 8 nggak usah. Yang nomor 9 sama 10. Jawabannya apa?
9C, Kak. 9C. Ya, aku C juga, Kak. Betul. 10? 10D. Perlindungan katodik yang NO paling kecil. Betul. Bentar ya. 12 sama 13. Apa jawabannya? Udah nih 12 yang tadi. 13. 13, 14, 15. Apa jawabannya? Kak, 14D. 14D. Dapat dari mana? Oh, tinggal besar kurang kecil ya. Ya, Kak. 13? Dah ya. 13B, Kak. 15? 15C ya, Kak. 15. 15 apa? C. Yang lain? A ya, Kak. A. Yang A NO cell-nya berapa? Kalau dia mau potensial paling kecil, berarti yang jedanya paling dekat kan ya? Nah, yang jedanya paling dekat itu yang mana? Yang paling dekat itu adalah FE sama BR atau AL sama BR? Kalau AL sama BR kan nanti 6,9 ya. 0,69. Kalau FE sama BR 0,63. 0,63. Berarti FE sama BR ya? Oke, berarti jawabannya yang C ya? Betul? Ya. Nah.
Nomor 17 dan 18. Ini agak lama. Saya kasih waktu 3 menit. Nomor 18 itu kamu harus pakai hukum Nernst. Saya gedein biar kelihatan. 3 menit. Oke. Nomor 17 dapat jawabannya? Ini udah mulai berbeda, nggak sama kayak yang tadi. Dapat teman-teman jawabannya nomor 17? Ada yang udah dapat nomor 17? Cara ngerjainnya gimana? Ini clue-nya kayak pakai hukum Hess di termokimia. Ini memang tidak umum, 17-18 tidak umum. Tapi 18 pernah keluar di SIMAK UI, hukum Nernst, 17 pernah keluar di SBMPTN. Dapat nomor 17? Ada yang udah dapat? Ica, B bukan. dapat Cak? B bukan. Kerjainnya gimana, Cak? Itu CU-nya dihilangin pakai yang 0,59-nya dibalik. 0,59-nya dibalik. Oh, berarti nanti jadinya adalah CU jadi CU2 plus, NI 2 plus jadi NI gitu ya. Nanti jadinya NO-nya min 0,59. Lalu yang nomor satunya kamu bikin tetap. AL jadi AL3 plus. Lalu CU2 plus jadi CU. NO-nya plus 2,00. Lalu yang bawahnya balik juga. Iya. Karena CR-nya demo di sebelah kanan ya. Berarti NI jadi NI2 plus. CR2 plus jadi CR. Oh, CR3 plus. NO-nya minus 0,24. Berarti kalau ini dijumlah, kalau ini dijumlah, ya, kalau saya jumlah, maka nanti CU-nya kecoret, lalu NI-nya kecoret. Berarti nanti ini kan 2,00 ya, plus 2,00, ini adalah min 0,24. Min 0,24. Berarti kan ini sendiri adalah minus 0,83 ya. Ya, berarti 1,17. Ya, betul Bogor. Kalau yang 18 gimana, Cak?
Belum nemu, Kak. Kak, yang 17 Ada yang itu nggak dikurangi ya, Kak? Kenapa? Saya pikir tadi yang nomor 17 itu pakai yang pengurangan. Pengurangan yang namanya reaksi kimia pasti ditambah. Yang Ya bisa dikurangi. reduksi dikurang oksidasi. Reduksi dikurang oksidasi bisa, tapi syaratnya kamu harus cari atu-atu dulu. Cari AL-nya berapa, CU-nya berapa, CR-nya berapa, NI-nya berapa. Nanti dapatkan N0 masing-masing, baru pakai rumus. Ya, N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Bisa. Tapi itu lebih panjang nanti akhirnya. Karena kamu harus cari N0 masing-masing dulu berapa. Oke, Kak. Tapi kalau yang ini langsung kamu N0 reduksi kurang oksidasi nggak bisa, karena kan dia sudah dalam bentuk reaksi. N0-nya udah N0 sel reaksi, bukan N0 sel individu. Berarti pakai penjumlahan ya? Ya, betul. Kalau mau cepat. Tapi kalau yang tadi kamu bilang boleh, nggak salah. Tapi waktunya lebih lama. Nah, 18 nih. Gimana? Yang nomor 18, ion Al3+, Sn2+, dan Sn4+ memiliki konsentrasi masing-masing 0,1, 0,01, 0,5. Ketiga ion ini dirangkai pada susunan sel volta dengan jembatan garam berisi garam halid. Jika diketahui Al3+ min 1,66, Sn4+ jadi Sn2+ plus 0,154, nilai potensial sel pada rangkaian tersebut adalah berapa? Nah, berarti ini kan reaksinya Al-nya mengalami oksidasi, Sn-nya mengalami reduksi. Berarti reaksinya adalah Sn4+ ditambah Al, nanti jadinya adalah Sn2+ ditambah Al3+. Kan gitu ya. Nah, lalu kita cari dulu harga N0 sel awalnya. N0 sel awalnya itu kan adalah N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Berarti yang reduksi awalnya adalah si Sn ya 0,154 dikurang min 1,66. Nanti dapatnya adalah 1,4 6 tambah 5 11 1 tambah 1 1,814 ya. Benar nggak? Oh, nah ini awalnya. Nah, lalu kita masukin ke sini. Ini kan awalnya plus 4, ini 0, ini plus 2, ini plus 3, kan gitu ya. Ini reduksinya 2 elektron, yang sebelah oksidasinya 3 elektron. Berarti nanti kali silang ya. Ini kali 3, ini kali 2. Berarti nanti jadinya berapa? Jadinya adalah 3Sn. 4+ ditambah 2Al jadinya 3Sn. 2+ ditambah 3Al, 3+. Baru kita masuk ke N0 sel, gitu ya. Nah, berarti nanti N0 sel-nya itu adalah N0 sel dikurang 0,0592 per N dikali logaritma produk kan, berarti konsentrasi Sn2+ pangkat koefisien 3, lalu Al3+ pangkat koefisien 2 ya, kalau ini salah ya, 2 ya, dibagi dengan konsentrasi Sn4+ koefisiennya 3. Al-nya nggak masuk. Kenapa? Karena Al ini tidak terlarut, gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masukin. N0 selnya adalah 1,814 dikurang 0,0592. N itu adalah jumlah elektron yang digunakan.
Nah, jumlah elektron yang digunakan itu adalah 6. Kenapa 6? Yang direduksi 6, dioksidasi 6. Bukan 12 ya, karena oksidasi reduksi itu serah terima. Saya kasih ke kamu 6 elektron, maka kamu dapatnya 6. Nah, elektron yang digunakan itu cuma 6, bukan 12. Ya. Nah, lalu logaritma SN2 plusnya itu dia bilang konsentrasinya adalah 0,01, berarti 10 min 2 pangkat 3 dikali AL3 plusnya adalah 10 min 1 kuadrat dibagi gitu ya. SN4 plusnya adalah 5 kali 10 min 1 pangkat 3. Nah, ini iniannya. Berarti 1,814 dikurang 0,0592 per 6 logaritma. Ini kan 10 min 1 pangkat 3. Berarti ini nanti 10 min 6. Lalu ini 10 min 2 gitu ya. Lalu per 5 kali 10 min 3. Ini coret, nanti dapat 3. Gitu kan. Berarti nanti 10 min 5 per 5. Atau ini kalau saya pindahin, nanti 1,814 dikurang 0,0592 per 6 logaritma 1/5 kali 10 min 5 atau 2 kali 10 min 6. Nah, cari log 2 10 min 6. Nah, log 2 10 min 6 itu berapa? 6 min log 2 ya? 6 min log 2 itu berapa? 5, 5, berapa? Ini kalkulator saintifik. Kak, itu 5-nya nggak dipangkatin 3. Oh iya betul. Berarti 125 ya? Ya udah. 125 berarti 1000 dibagi 125, 8 kali 10 pangkat min 8. Betul ya? 8 min log 8. 8 min log 8 itu berapa? Itu 0,9 Kak. 0,9. Yang mana 0,9? Itu diketahui Kak, log 8. Oh iya betul. Ya, berarti 1,814 dikurang 0,0592 per 6 dikali 8 min log 8. Berarti 8 min, ini saya bikin aja gini biar nggak hilang. Berarti 1,814 min 0,0592 per 6 ya, 8 dikurang 0,9. Berarti 7,1. 0,0592 per 6 dikali 7,1. Anggapnya 7,2 lah ya, gitu ya, biar nggak puyeng gitu. Nanti kan ini 1,2, berarti 1,814 min 0,0592 kali 1,2 gitu ya. Nah, itu dapetnya berapa? 0,07. 0,07. 0,07 1,814 dikurang 0,07 berarti nanti dapatnya adalah 1,8 1,814 dikurang 0,07 1,744. Kok nggak ada ya? Log 8 kali 10 min 8 itu plus kan ya? Harusnya sih plus. Coba ya, kalkulator. Log
0,1234567 Oh, minus, bukan plus. Min. 8. Oh iya ya. Min log baru plus ya. Berarti kalau itu minus ya. Oh, minus. Berarti 814 ditambah 0,07. Ada nggak? 1,885, Kak. 1,885. Jawabannya, C. Nah, nih gambarannya. Sebenarnya sih bisa dipotong. Syaratnya, kamu bisa ngitungnya. Gitu aja. Jadi kayak 0,0592, kamu perkecil jadi 0,06. Boleh aja. Jadi kan 0,01 itu kan. Dari awal, dari potong bisa. Tapi inilah gambaran nurse-nya. Gitu. Kenapa tidak pernah muncul? Karena dianggap ini menyulitkan dalam perhitungan. Sekalipun log 8-nya dikasih sama dia 0,9. Nah, tadi salah saya itu adalah nggak ada minus. Biasanya kan kamu kalau dapat pH, misalnya H plus, 8 kali 10 min 8, maka pH-nya min log kan. Nah, nanti dapatnya langsung 8 min log 8. Karena ini turun, udah jadi positif ketemu min. Nah, kalau yang ini kan tidak ada minusnya nih. Log 8 10 min 8, makanya turunnya harus pakai minus. Min 0,71 gitu ya. Itu gambarannya. Tidak pernah muncul, kelas 12 juga saya tidak tahu muncul apa enggak di guru kamu. Karena memang ini tidak familiar. Nggak keluar juga sih. Kayak gini boleh pakai kalkulator nggak? Kalau di UTBK ya nggak boleh kalkulator. Ini saya kasih buat jaga-jaga, kali aja ini muncul gitu ya. Yang penting kamu tahu cara mengerjakannya. Jadi ini jadi soal sulit. Yang orang akan benar sedikit, ketika kamu benar nilainya bagus. Tapi jangan dikerjakan di awal kalau ini muncul. Kerjainnya di akhir. Misalnya kamu punya target kimia 10 misalnya ya. Nah, kamu udah ngerjain 10. Waktu kamu masih ada lebih, kerjain ini. Gitu. Kalau betul, nilai kamu terbantu, naik. Gitu kan? Nah, jadi kerjanya di belakangan, jangan di depan. Energi kita habis buat ngerjain yang ini. Gitu. Karena ini membutuhkan kecepatan berhitung secara matematik, membutuhkan kamu mengira-ngira, ya. Karena kalau desimalnya jelek, ngitungnya juga jelek, gitu kan? Waktu kita juga habis. Oke, memang tidak diperlukan, tidak ngitungnya nggak terlalu jangan terlalu dipersulit, gitu bahasanya. Dan yang kedua adalah ketika kamu udah dapat NaOH yang awal 1,814, nah kamu harus perkirakan bahwa perubahannya nggak signifikan jauhnya. Ya. 1,814 jadi 1,885 kan penurunannya nggak jauh kan? Atau perubahannya nggak jauh, kenaikannya juga nggak jauh. Nah, kamu cari eliminir jawaban yang perubahannya terlalu jauh. Kayak yang B jauh, yang D jauh, yang E jauh. Artinya kan kamu tinggal A atau C. Nah, kalau A sama aja, berarti dia 0 dong, kan gitu. Nah, kemungkinan 0 itu kecil banget. Walaupun mungkin, tapi kecil banget 0. Berarti dia nggak berubah apa-apa, gitu ya. Nah, makanya yang berubahnya cukup signifikan. Gitu ya. Jadi ada perubahan, walaupun tidak besar, itu yang akan mempengaruhi nilainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Latihan NERS-nya sebenarnya ada di soal nomor bawahnya harusnya. Nah, nomor 19 ini NERS kedua. Nah, ini buat latihan kamu, ya. Hukum NERS itu yang 19. Gitu ya. Oke, buat latihan. Coba kerjain soal nomor 20 dan 21.
1. 1 menit aja. 20 dan 21. Kira-kira jawabannya apa? Ini tipe C, sebab akibat udah nggak keluar sih di UTBK model tipe C. Yang keluar adalah tipe A, tipe B. Ya, tipe B itu 1, 2, 3, 4. Ya. Tipe A yang opsional A, B, C, D, E. 20A ya, Kak? 20A, elektroda negatif pada sel volta adalah elektroda yang harga energi lebih kecil, betul. Sebab akan lebih dulu teroksidasi, betul. Betul. A, 21. Reaksi redoks yang terjadi di sel volta adalah reaksi redoks yang tidak spontan, betul nggak? Di sel volta redoksnya tidak spontan, betul? Salah. Salah, harusnya spontan ya. Yang tidak spontan adalah elektrolisis. Agar terjadi reaksi pada sel volta ke dalam larutan elektrolit harus dialirkan arus listrik sehingga reaksinya berlangsung. Perlu dialirkan arus listrik apa enggak? Enggak perlu, karena dia spontan. Kecuali dia tidak spontan, baru dia perlu dialirkan arus listrik. Berarti ini salah-salah jawabannya yang E. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanya? Kamu kalau perlu soal ini, cuma tinggal 3 aja sih yang belum kita bahas. Ya, kamu boleh screenshot nih. Ini yang nomor 23 soal UN tahun berapa ya? Ada esai. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, ini ada esainya. Nah, soal itu yang nomor 23. Suruh bikin bagan-bagannya. Nggak keluar sih di UTBK. Nggak ada esai soal di UTBK. Gitu ya. Tapi kamu perlu latihan aja untuk, bukan bagannya, tapi menghitung tegangan sama notasi sel voltanya. Kamu boleh screenshot yang ini 2223 ya. Oke. 3 2 1 sama yang ini. Nah, ini nurse kalau kamu mau nyoba. Ya, kamu silakan coba nomor 19 hukum nurse. Oke, finish. Nah, ada yang mau ditanya? Semua sudah selesai terkait dengan sel volta. Secara metode atau model soalnya tidak terlalu banyak variasi. Kamu bisa, mungkin yang agak sulit yang besok, elektrolisis, karena variasi soalnya lumayan banyak. Jadi kalau variasi soalnya lumayan banyak, maka kadang-kadang kita nggak bisa ngapalin pola soalnya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam model pengerjaan. Oke, ada yang mau ditanya terakhir teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Kasih Kak. Ya.